Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Oke, tidak terlalu basa-basi ya. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan apa sih itu program supervisor, apa sih tujuannya, apa landasannya, apa sasarannya, dan apa saja program kerja dari supervisor. Sebelumnya saya mohon maaf ada suara bising-bising ini karena ayah saya lagi nonton sidang live Habib Rizik Syihab. Oke, untuk selanjutnya saya pertama akan menjelaskan apa sih dari program supervisi pendidikan. Sebelum saya masuk dalam program supervisi pendidikan, saya di sini akan menjelaskan apa sih program itu. Program menurut KBBI adalah rancangan suatu usaha yang akan dijalankan oleh si pelaku. Nah, dari istilah KBBI ini bisa kita simpulkan bahwa apa sih program dari supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan adalah suatu rancangan usaha yang akan dijalankan oleh supervisor untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di suatu instansi. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa program supervisi pendidikan ini adalah program yang sangat penting di dalam suatu instansi. Jika program ini tidak dijalankan sesuai dengan apa yang rancangan atau apa yang direncanakan, maka instansi ini tidak dapat meningkatkan mutunya atau belum bisa meningkatkan mutunya karena program itu terhambat oleh supervisor yang belum berpengalaman, atau memang program dari supervisi tadi belum bisa dijalankan oleh supervisor. Nah, di sini mari kita bahas program supervisi pendidikan dikembangkan atas dasar kerjasama antara supervisor dengan orang yang disupervisi. Dalam hal ini, supervisor hendaknya dapat bekerja sama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas dari belajar mengajar. Nah, program supervisi pendidikan selalu dilakukan perubahan dengan penemuan-penemuan baru dalam rangka untuk memperbaiki peningkatan mutu dalam belajar mengajar di suatu instansi. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah selaku supervisor utama dan juga guru-guru yang ada di instansi tersebut. Dalam supervisi pendidikan perlu diperhatikan beberapa faktor yang bersifatnya khusus. Nah, untuk merumuskan tujuan dari supervisi pendidikan tersebut juga harus dapat membantu untuk mencari dan menentukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dari sebelumnya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa tujuan dari supervisi adalah untuk memperbaiki dan memperkembangkan proses belajar mengajar secara total, di mana yang sudah saya singgung adalah program supervisi tadi. Ini berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu guru saja, tetapi untuk membina dari pertumbuhan profesional dari seorang guru dalam arti luas, termasuk dalamnya mencakup dari untuk fasilitas-fasilitas, pelayanan-pelayanan atau kepemimpinan dan pembinaan human relationship baik kepada semua instansi atau warga dari warga sekolahan yang terkait. Nah, untuk fasilitas-fasilitas pelayanan-pelayanan ini juga diperhatikan dalam supervisi pendidikan ini juga harus dimasukkan dalam programnya, karena semua dari fasilitas-fasilitas pelayanan-pelayanan ini untuk menunjang dari tujuan-tujuan yang ada di program
program supervisi pendidikan. Jika tidak ada fasilitas-fasilitas tersebut, maka proses dari program itu juga akan terhambat, akan sedikit terhambat, karena kan fasilitasnya belum memenuhi memenuhi syarat untuk mengembangkan dari tujuan supervisi pendidikan tersebut. Oke, yang ketiga yaitu landasan supervisi pendidikan. Landasan supervisi pendidikan dicurahkan dalam surat Al-Asr ayat 3 yang intisarinya yaitu agar penyelenggaraan dari supervisi pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan, juga untuk meningkatkan akhlak mulia dan etika sopan santun, dan juga profesionalisme dari seorang guru untuk memberikan motivasi kepada siswanya agar siswanya juga semangat dalam belajar, dan juga siswanya itu merasa termotivasi ya untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh guru tadi dalam motivasinya tersebut. Ya, di surat Al-Asr tadi dapat dikatakan bahwa di instansi juga mampu disikapi tadi di semacam profesionalisme atau motivasi atau pengembangan mutu itu juga harus dilakukan dengan sabar dengan, karena proses dalam program itu tidak instan atau langsung langsung ini begini langsung begini. Nah, proses-proses tersebut harus dilakukan dengan sabar, dengan sedikit demi sedikit dan demi sedikit, bukannya gimana ya, memang setiap program itu biasanya dilakukan sedikit demi sedikit itu juga tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh supervisor tersebut. Nah, dengan semua itu dengan itu diharapkan semua dari komponen-komponen yang saya sebutkan tadi yang terkait akan berasumsikan bahwa supervisi pendidikan itu sebagai ideologi dan cita-cita dari instansi tersebut. Yang keempat, yakni sasaran dari supervisi pendidikan. Sasaran dari supervisi pendidikan adalah semua staf tata usaha maupun guru-guru yang ada di instansi sekolah tersebut. Kepala sekolah sebagai supervisor utama di sekolahan itu untuk supervisi itu untuk membina semua guru atau staf dari keseluruhan di sekolah tersebut agar lebih terampil, cakap, dan menumbuhkan rasa profesionalismenya terhadap tugasnya. Di samping itu untuk mendorong guru untuk menciptakan kreativitas dalam proses pembelajaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan atau dapat berlangsung secara efektif dan juga menyenangkan bagi semua siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tentang program kerja dari supervisor. Semua yang ada di instansi sekolah ini adalah supervisor, bisa dikatakan supervisor. Yang di sini yang akan saya bahas yaitu kepala sekolah selaku supervisor utama di instansi sekolah. Oke, yang peran-peran dari supervisor utama atau kepala sekolah ini, yang pertama, supervisor utama atau kepala sekolah ini menyusun organisasi di sekolah. Nah, tujuannya yakni pembagian dari tugas kerja dan delegasi kewenangan yang sesuai dengan tindakan dan kemampuan masing-masing, sehingga beban kerja telah dibagikan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing, dan dengan demikian tugas pokok dan fungsi masing-masing dari kegiatan tersebut telah dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh bawahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan benar. Nah, untuk yang kedua, supervisor utama
kepala sekolah, peran kepala sekolah dalam mengkoordinasi dan mengarahkan bawahannya. Oke, di sini supervisor utama atau kepala sekolah itu mengadakan semacam mengarahkan atau membina bawahannya agar bawahannya itu bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk kedepannya. Jika ada bawahan yang dikira belum pas untuk tugas-tugasnya atau belum mengalami peningkatan dalam tugasnya, maka tugas dari supervisor utama di sini adalah untuk mengarahkan dan membina dari bawahan tersebut untuk melakukan tugasnya itu menjadi lebih baik. Oke, yang ketiga, pengelolaan peran dari supervisor utama atau kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidikan dan kependidikan. Oke, tenaga pendidikan ini adalah sangat penting di dalam pendidikan. Jika tidak ada tenaga pendidikan, apalah daya nilai pendidikan yang ada di sekolahan. Oke. Peran dari kepala sekolah atau supervisor utama ini, terus dengan adanya pengelolaan tenaga kerja dan ketenagaan kerjaan dan kependidikan yang baik oleh supervisor utama, maka akan menjadi aset yang paling berharga bagi sekolah dan meningkatkan kualitasnya. Yang keempat, peran supervisor atau kepala sekolah dalam melakukan pengawasan. Sudah saya jelaskan tadi, kepala sekolah ini harus mengawasi bawahan-bawahannya apakah bawahan itu sudah melakukan tugasnya secara baik dan benar. Nah, untuk peran kali ini kepala sekolah atau supervisor ini sangat penting untuk mengawasi setiap bawahannya agar kepala sekolah dapat mencari atau semacam mencarikan solusi sebagai problem solver, mencarikan solusi untuk bawahan tadi tentang masalah-masalah yang dialami oleh bawahan tadi. Yang terakhir, ini pembahasan terakhir, yang kelima, kepala sekolah atau supervisor sebagai peran untuk melakukan kegiatan monitoring atau evaluasi. Nah, di setiap program kerja atau di setiap kegiatan mesti ada semacam evaluasi atau monitoring. Tujuan dari monitoring ini dari kegiatan pertama sampai terakhir ataupun semacam ada di pertengahan kegiatan ada proses evaluasi. Nah, di situ tujuannya yakni hanya ingin memperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dalam kegiatan tersebut dan bisa menjelaskan dan kekurangan dan kelemahan dari sekolah sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan kedepannya nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.